Bismillahirrahmanirrahim, ya kita teruskan cabang iman yang nomor 18, semarum yang nomor 17 yaitu mencari ilmu. Mencari ilmu adalah hukumnya wajib, itu termasuk cabang iman. Ya, kita ingat-ingat lagi, jadi cari ilmu niatnya mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang-orang bodoh, dan menghidupkan agama Allah, menghidupkan Islam dengan ilmu itu tadi, dan niat untuk akhirat. Jangan sampai kita mencari ilmu untuk duniawi. Kita teruskan. Syubhatu saminatu syaminata asyrota, cabang iman yang ke-18 iku nasrul ilmi asyari, gelar ngelmu syariat. Jadi maksudnya gelar itu adalah ngulang atau mengulangkan atau mengajarkan ilmu syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena daunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daunnya gini, liyuballi asyahidu minkum al-ghaiba, liyuballi becik nekakno sapa asyahidu wong kang hadir minkum saking sira kabeh al-ghaiba ing wong kang gaib atau yang enggak ada. Jadi orang-orang yang hadir, jadi pada masa Nabi itu orang-orang yang hadir itu harus menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Ayyajibu ala sami'i ma aqulu minkum ayyuballighu man lam yasma'hu. Ya. Jadi wajib orang-orang yang mendengarkan apa yang aku katakan, itu maksudnya Nabi, ma aqulu minkum, kepadamu, itu harus engkau sampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya. Ini daunnya Nabi. Wa hadzal hadis khitabun lis sahabah. Hadis ini itu untuk ditujukan kepada sahabat. Summa liman ba'dahum, tidak hanya sahabat saja, kemudian juga berlaku untuk liman ba'dahum setelah sahabat, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Termasuk kita ini kena khitab. Jadi kalau kita mengetahui ilmu sesuatu, kita harus mengajarkannya. Fayajibu tablighu ala ahli ilmi, maka wajib menyampaikan untuk orang yang ahli ilmu. Fakul man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahli ilmi biha. Setiap orang yang belajar satu masalah, maka dia itu ahli ilmu di satu masalah itu tadi. Wa kullu amin arrafa syuruta sholati fa alaihi ayu arifa ghairahu wa illa fa huwa syarikun fil ismi. Dan setiap orang-orang yang bodoh yang mengetahui syarat-syaratnya sholat, maka wajib baginya itu untuk mengetahui memberitahu kepada lainnya. Jadi kalau orang bodoh tahu syaratnya sholat satu aja, itu wajib memberitahu kepada yang lain. Wa illa fa huwa syarikun fil ism. Kalau tidak, maka dia itu bersekutu atau bersama-sama di dalam dosa. Nah, itu. Wa yajibu fi kulli masjidin wa mahallatin minal baladi faqihun. Dan wajib di setiap masjid dan kampung dari beberapa daerah harus ada faqih, orang yang mengerti ilmu fikih. Yu'allimun nasa, tugasnya faqih tadi mengajarkan kepada manusia. Wa yufhi muhum, dan memahamkan manusia tadi. Wa kadza fi kulli qaryatin, begitu juga di setiap desa harus ada faqihnya untuk mengajarkan tadi. Wa yajibu ala kulli faqihin faragha min fardhi ainihi, dan wajib kepada setiap ulama alim fikih yang sudah selesai dari fardhu ain, jadi dia sudah selesai fardhu ainnya. Fardhu ain adalah fardhu yang harus diketahui, yang
harus dilakukan kepada setiap orang, itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah kan dari satu kampung harus ada yang melakukan, itu namanya fardu kifayah. Kalau satunya udah melakukan maka yang lain udah gugur, itu fardu kifayah. Ala sabili fardu kifayati ayakhruja ilaman yujawiru baladahu. Nah, itu setelah fardu ainnya dilaksanakan, itu harus keluar kepada orang yang berdampingan daerahnya. Nah, harus keluar untuk apa? Wa yu'alihum dinahum, dan mengajarkan kepada mereka itu agama. Faroidho dan faroidho syara'ihim, dan fardu syariat-syariatnya. Jadi harus keluar ke sebelah daerah, jadi sebelah kampungnya itu untuk mengajarkan orang-orang di daerah situ, mengajarkan fardu-fardunya syariat. Wa yastashabu ma'a nafsihi zadan yakuluhu. Nah, tapi ya tidak hanya keluar saja, dia harus mempunyai sangu. Sangu itu adalah bekal untuk makan mereka, makan fakih tadi, yang keluar fakih tadi. Wa yakulu min at'amihim, dan tidak makan dari makanan yang murid-muridnya. Nah, maksudnya itu yang diajarkan tadi, yang diajari tadi. Fa'in qoma bi wahidun sakoto al haroju anil bakin. Kalau ada orang satu yang sudah hurut, sudah keluar, maka yang lainnya itu sudah gugur, jadi tidak berdosa. Wa illa amma al haroju akafah ajmain. Kalau tidak ada yang keluar sama sekali, maka dosanya itu semua kebagian, baik yang alim atau yang tidak alim, kebagian semua. Amal alim falitaksirihi fil khuruji ila dzalikal balad. Nah, dosanya orang alim itu karena dia itu sembrono, meninggal khurut tadi, meninggal keluar dari daerahnya untuk mengajarkan kampung sebelah tadi. Itu dosa yang orang yang alim. Sekarang yang jahil juga kena. Wa amal jahil falitaksirihi fitar kita alum. Adapun orang yang bodoh itu dosanya karena dia sembrono, tidak mau belajar. Hakadha qala Ahmad Suhaimi naklan anil Ghazali. Itu seperti yang difatwakan oleh Syekh Ahmad Suhaimi karena menukil dari Syekh Imam Ghazali. Jadi termasuk Syekh Imam Ghazali, fatwanya itu orang alim itu juga berdosa kalau tidak mengajarkan ilmunya, dan orang yang bodoh, yang jahil itu juga berdosa karena tidak mau belajar. Dan ada orang yang bodoh itu dimaafkan karena bodohnya. Ya, karena bodohnya dimaafkan, tapi dia tidak maafkan karena dia sembrono, tidak mau belajar tadi. Tetap berdosa. Jadi orang bodoh haram termasuk. Begitu juga orang alim, kalau tidak mau mengajarkan apa yang ia dapat dari ilmu syariat, maka dia juga berdosa, sama-sama berdosa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Kurang lebih maaf dari kami. Wassalamualaikum.